layak Engkau disembah. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami nikmati bersama dengan Engkau. Pagi hari ini kami mau merayakan kemenangan kami dengan Engkau ya Bapa. Sungguh bertatalah Engkau di atas setiap pujian dan penyembahan setiap kami. Kami rindu Engkau disenangkan, Engkau bersuka cita Tuhan, Engkau bersukaria Tuhan dengan apa yang boleh kami nyatakan. Dan biarlah hati kami pun boleh semakin terpaut kepada Bapa. Dan dari pagi hari ini sampai dengan selesainya ibadah kami serahkan kepadamu Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami yang ada di Sekre Manjuhan, dan setiap jemaatmu Tuhan, gerejamu yang berada di rumahnya masing-masing. Kami berdoa supaya setiap kami bersama-sama boleh semakin mengalami pertemuan yang intim, yang indah bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau lewatkan waktu ini Bapa. Kami mau manfaatkan kesempatan ini untuk kami boleh semakin dekat dengan Engkau, dan kami boleh dengar-dengaran lebih lagi akan Engkau Tuhan. Dan segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu Tuhan dan Raja kami yang hidup. Terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Ya Tuhan, yes God, ku mau ikut Dia. Mau ikut Dia kemanapun Dia akan pergi, dan selalu bersama Dia, tak akan kami terpisah. Dia juru selamatku. Ku mau ikut Dia sejak hidupku di zamannya. Tiada satu terpisah, gunung tinggi memisahkan ku dan Dia, serta kasih-Nya. Ku mau ikut Dia, yes God. Ku mau ikut Dia, ya, kemanapun Dia akan pergi, dan selalu bersamanya, tak akan kami terpisah. Dia juru selamatku. Mau ikut Dia sejak hidupku di zamannya. Tiada samudra yang dalam, gunung tinggi memisahkan ku dan Dia, serta kasih-Nya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan dan nyanyi. Kita
Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan pada dia, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Ya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Syana Rasen. Yes. Kalau hari ini kami boleh beribadah memperingati Natal, ya Tuhan, kami katakan Natal itu ada di hati kami. Terima kasih Engkau sudah hadir di hidup kami. Dan benar, hanya di dalam nama Yesuslah kami memperoleh keselamatan. Terima kasih untuk karya-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang tak bersyarat, bahkan yang terlalu besar, yang kami nikmati di dalam hidup kami. Lebih lagi Tuhan, kami mau buka hati kami untuk Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dan saat kami dengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, biarlah hati yang terbuka untuk diarahkan oleh Roh-Mu, itulah yang menjadi bagian kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami tidak mengeraskan hati kami bahkan tidak membiarkan pikiran kami tertidur. Bahkan roh kami boleh semakin aktif bersama dengan Roh-Mu ya Tuhan, untuk kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berasal daripada roh saja. Dan kami tidak menuruti keinginan daging kami. Ya Tuhan, seumur hidup kami mau ikut Engkau. Ya. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
Bapa kami yang Maha Kudus, oleh karena-Mu lah ya Bapa kami mengadakan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Semata-mata oleh karena Engkau saja ya Bapa di surga, bagimu dan untuk-Mu ya Bapa. Kami menikmati sukacita yang berlimpah-limpah Tuhan, yang daripada Tuhan memenuhi kehidupan kami Bapa di surga. Tuhan yang memberi kami kekuatan dan kesehatan, gairah yang baru Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk senantiasa beriman, untuk senantiasa memandang hanya kepadamu ya Bapa kami di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sangat percaya Bapa, lebih daripada gairah yang kami rasakan pada pagi hari ini, lebih lagi kerinduan Tuhan, lebih rindu hati-Mu Bapa untuk menjamah setiap kami Bapa, melawat setiap kami umat-Mu dan gereja-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, dan kami sungguh percaya Tuhan, lebih daripada ibadah yang kami persiapkan pada pagi hari ini Tuhan, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing, Engkau sudah mempersiapkan yang lebih-lebih lagi spesial Tuhan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu dengan iman, dengan sukacita ya Bapa, kami siapkan hidup kami untuk kami terima firman-Mu ya Bapa. Mari Bapa berbicara, mari tuangkan isi hati Tuhan, curahkan Tuhan, lawat setiap kami ya Bapa di surga. Tuhan yang sungguh mengenal setiap kami dalam keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terima kasih. Ya Bapa, hamba berdoa, hamba-Mu yang melayani, mari Tuhan yang tolong kuatkan dan urapi Bapa. Demikian juga untuk semua jemaat Tuhan di tempat kami masing-masing ya Bapa. Kami hanya mau dengar suara Kristus, dan Tuhan, saat kami dengar suara Kristus, iman timbul Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, bisa lambaikan tangan. Suara saya mudah-mudahan cukup kedengaran. Beda kekuatannya dengan suaranya WL tadi ya. Memang naturnya beliau itu kuat sekali suaranya. Ya puji Tuhan, mudah-mudahan ya kita buka hati supaya suara saya sudah dibatasi masker gini bisa kedengaran ya. Puji Tuhan. Kita seberapa yang hadir pada pagi hari ini, ya bukan karena ini tanggal 24, besok tanggal 25 kita mau ibadah. Enggak Bapak Ibu Saudara, bukan spesial karena tanggal-tanggal tertentu. Firman Tuhan bilang jangan memperingati hari-hari, tetapi kita mau ya diberi pemerintah ngasih kita kesempatan libur cuti bersama. Ya udah, ya mungkin banyak agenda lain, rencana lain, tapi waktu kita gereja sepakat, ayo kita ibadah, kita datang pada Tuhan, oh itu luar biasa. Sehingga kita mau bersorak-sorak, beria-ria, ya bukan sekedar karena kebetulan libur, bukan karena kebetulan ada waktu kita mau datang ibadah pada Tuhan, bukan Bapak Ibu Saudaraku. Mau ngerjain pekerjaan lain, agenda yang lain silahkan, tetapi waktu kita gereja itu bilang, ayo kita sepakat dulu, kita mau beribadah bagi Bapa kita. Nah, jadi kita bersorak-sorai, kita bersuka cita, ya karena memang Bapa di surga sungguh baik. Lebih daripada itu, jemaat Tuhan, kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Topiknya Immanuel gitu ya. Tapi tadi saya lihat-lihat Pak Immanuel belum bergabung. Mungkin lagi ada ya, Ibu Rini ya tadi, Ibu Rini. Jangan-jangan Pak Immanuel lagi tugas pengamanan Kota Palangkaraya ya, atau mungkin bisa bergabung juga ya di keluarga. Ada Ibu Rini tadi. Puji Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau baca Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Boleh dilanjutkan di slide berikutnya ya. Nanti tampilan saya kecil saja ya, yang penting yang penting kan potong ya gini. Nggak apa-apa ya kepala. Ya, Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25, perikop kelahiran Yesus Kristus. Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam, benyem-benyem gitu ya, diam-diam. Ayat 20.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan, waktu Yusuf mempertimbangkan maksud itu, dia sudah mau melaksanakannya, ada niat, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, topik kita judulnya Immanuel, di ayat 23 itu, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi namanya sebenarnya Yesus atau Immanuel gitu. Kalau ada KTP-nya waktu itu, yang ditulis di KTP itu Yesus gitu ya. Namanya Yesus. Kemudian waktu dia diurapi Yesus Kristus. Nah, tapi panggilannya juga itu Immanuel. Ya, karena ada misi yang dia bawa di situ. Kalau Yesus dia penyelamat, Immanuel artinya Allah menyertai kita. Nah, secara khusus Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita bicara tentang penyalipan, banyak kita bicara tentang nama Yesus. Tapi kalau kita bicara tentang penyertaan Allah waktu dia kirim ke dunia anaknya, bicara tentang Immanuel, Allah menyertai kita. Kita nggak sendiri lagi di bumi, anaknya dia utus. Nah, begitu ya, Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Sebelum kita sampai di perkara Immanuel ini, ada beberapa ayat di atasnya yang 18, 19, itu 20 itu yang ya kita renungkan dulu ya, gitu ya. Oke, selanjutnya Mas Teguh. Mas Teguh ya. Silakan slide berikutnya. Ya, ayat 18, nah terlalu terang ya, nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa dibaca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, banyak orang yang masih belum terima. Bagaimana Yesus itu sebenarnya anaknya Yusuf kah? Yang pasti dia lahir, memang semua orang sepakat lahir dari Maria, rahimnya Maria. Tapi apakah dia itu anak Yusuf, anak darah daging Yusuf atau bukan? Banyak yang masih bertentang, bingung. Ada yang bilang siapa bidannya, apa semua macam-macam seperti itu ya. Tetapi tentang proses munculnya bayi di dalam rahim itu, beberapa ayat firman Tuhan menyebutkan seperti ini. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 5, Pengkhotbah pasal 11 ayat 5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang kenapa itu? Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Oh maaf, kita pakai green screen, jadi ternyata itu saya pilih warna hijau, saya lupa tadi ya, saya tidak sadar. Jadi warna hijau juga, jadi hilang ya. Jangan-jangan karena jarak saya ubah jarak posisi berdiri. Ya, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Walaupun ilmu pengetahuan sudah bisa mendeteksi, oh gini ada pertemuan, ada zigot, ada pertemuan antara sel telur dengan sperma apa semua, ini prosesnya seperti ini. Tapi prosesnya itu tetap sebagai suatu keajaiban. Bagaimana tiba-tiba muncul lahir? Terus bagaimana tiba-tiba bayi itu sudah punya pengetahuan bahwa kalau dia lahir nanti dia menyusui, dia harus pakai mulutnya untuk menyusui, bukan pakai hidungnya, bukan pakai telinganya. Tahu dari mana itu? Sudah terprogram di dalam. Nah, itu
mungkin masih jauh dari penyelidikan manusia. Nah, sehingga Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita manusia mau memahami kok tiba-tiba ada bayi dalam rahim Maria, itu sedahsyat memahami ayat itu. Kok bisa muncul? Bagaimana Tuhan memproses? Itu dahsyatnya Tuhan. Amin. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dahsyat, semua bayi yang diproses di dalam rahim seorang ibu itu kejadiannya dahsyat. Mungkin karena kejadiannya seperti apa, mungkin masyarakat bilang, oh itu anak haram, ini gini nggak jelas bapaknya apa semua. Tetapi sampai dia terbentuk di dalam rahim seorang wanita, itu kejadian yang dahsyat. Kalau Mazmur akui bahwa itu Bapa sendiri yang bentuk dia. Daud dia tidak sangkut pautkan siapa bapaknya di situ, siapa ibunya, tapi dia bersyukur. Dia katakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Itu Daud bilang begitu. Tidak melihat silsilahnya seperti apa, entah orang tuanya mungkin pembunuh kah, orang tuanya mungkin pencuri atau apa, tapi dia akui, Tuhan, engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Itu dahsyat sekali perbuatan Tuhan waktu terbentuk bayi. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin banyak yang bilang, itu terus gimana ada Yesus di dalam rahim Maria kalau memang ternyata belum bersetubuh dengan Yusuf, belum menikah apa semua perkara-perkaranya Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, amin. Semua perkaranya Tuhan, dan itu dahsyat sekali. Jadi ya kalau ada yang mau ribut, itu gimana sih statusnya Yesus itu gimana, buang waktu. Manusia mau perlu berapa ribu tahun untuk menyelidiki sampai kok bayi seperti itu ya. Jangankan bayi manusia, bayi, saya nonton di mana itu, di televisi, ada bayi binatang begitu keluar dari kandungan ibunya tuh, terus langsung berusaha berdiri, terus dia tahu cari tempat susunya ibunya itu, cari di situ. Dia tahu dia harus minum. Loh, siapa yang ngajarin? Kalau manusia kan mungkin bisa diarahin, kalau anak bayi kan. Kalau binatang siapa yang ngarahin? Dia harus berdiri, terus dia cari ke bawah perut ibunya begitu. Loh, siapa yang selain fisiknya, tapi di dalam otaknya itu sudah terekam satu program. Itu gimana lagi kejadiannya? Jadi memang dahsyat ya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, Maria waktu itu masih statusnya bertunangan dengan Yusuf. Nah, tetapi ia mengandung dari Roh Kudus, jadi bukan dari Yusuf. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bagaimana ceritanya? Allah dahsyat, amin. Karena Bapa di sorga dahsyat. Puji Tuhan, itu ayat 18. Kemudian kita masuk lagi ke ayat 19. Kenapa ya? Ya, ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya, jadi mereka statusnya Yusuf dan Maria ini memang masih bertunangan, tapi kok katanya tunangannya ini sudah hamil. Waduh, kalau saya umumkan ke orang, so ini perempuan tidak setia ini, masa belum menikah sudah hamil kayak gitu. Tapi karena dia dengar seperti itu, kemudian dia punya niat hati, kalau gitu saya ceraikan saja. Masih bertunangan, belum terikat terikat pertunangan begitu ya. Nah, tetapi belum hidup sebagai suami istri. Dia mau ceraikan diam-diam supaya Maria tidak terlalu malu seperti itu ya, karena ini dianggap perempuan yang tidak setia, kok belum hidup sebagai suami istri, kok sudah punya anak kan ya, gitu. Yusuf punya niat seperti itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengapa Tuhan tetap
seolah-olah Bapa di surga tetapkan atau paksakan harus dalam satu rumah tangga suami dan istri baru lahir Yesus. Kenapa Anda bilang sudah ya Maria saja yang melahirkan, enggak usah pakai pacar, enggak usah pakai apa, pokoknya bisa kok. Kalau bisa Tuhan bisa lakukan seperti itu. Pilihlah yang memang masih single, masih lajang, yang istilahnya belum ada tunangannya. Kalau Tuhan mau kerjakan itu bisa, saudaraku. Tapi kenapa Tuhan cari Maria yang statusnya sudah bertunangan? Tuhan mau ajarkan kemuliaan dalam pernikahan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, sehingga lahir Yesus itu melalui rumah tangga, tetapi memang bukan keturunan Yusuf. Tidak boleh keturunan Yusuf, tidak boleh darah daging Yusuf. Makanya mereka belum masuk dalam ikatan suami istri, tapi sudah bertunangan, mereka sudah diikat di situ. Ulangan pasal 20 ayat 7 pernah dikatakan seperti ini, dihimbau kepada bangsa Israel. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Nah, ada ikatan seperti itu di bangsa Israel, sudah bertunangan, sudah ada komitmen, ya, cuman belum pelaksanaannya aja, belum hari hanya, belum mereka hidup sebagai suami istri. Tuhan pilih pasangan ini untuk melahirkan seorang keturunan di bumi, Yesus Kristus. Tidak sembarangan. Kalau Tuhan mau pilih perempuan yang tidak punya pacar pun bisa. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan mengajarkan kita melalui perkara ini kemuliaan pernikahan. Jadi baik-baik, hati-hati dengan pernikahan kita, ya. Setelah kita menikah, tidak ada lagi yang istilah, kalau waktu kita sudah diberkati di gereja yang sudah menikah, tidak ada yang istilahnya, oh salah pilih pasangan, aduh menyesal, salah, kenapa dia suami saya seperti ini, kenapa istri saya seperti itu. Sudah, waktu Tuhan sudah berkati menjadi satu, sudah tidak ada lagi yang salah. Yang perlu dikoreksi itu masing-masing, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Tidak bisa lagi. Kalau memang salah, pasti dari awal Tuhan sudah bilang ini gak jadi. Tapi kalau Tuhan sudah persatukan, sudah, aduh kenapa ya saya dulu nikah sama dia. Kalau sudah nikah diberkati di gereja, tidak ada lagi istilah itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan sangat menjaga kemuliaan pernikahan. Dipilih pasangan yang sudah bertunangan, terikat dalam pertunangan, tapi memang belum ada hubungan suami istri. Dalam perkara yang lain, status Maria juga, dia punya anak. Jadi Yesus disebut anak siapa? Anak Yusuf, tukang kayu. Dia ini Yesus, anak tukang kayu, carpenter. Bukan dibilang, dia Yesus, anaknya seorang perempuan sundal, nggak punya suami, tapi kok melahirkan. Nah, Yesus dikenal sebagai anak tukang kayu. Ada statusnya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jelas ya. Jadi memang tidak boleh darah daging Yusuf, tetapi harus dalam ikatan pernikahan. Jemaat Tuhan, hidup dalam kekudusan. Selama engkau belum masuk dalam pernikahan, mari jagai kekudusan hidup. Amin. Ya, yang belum masuk dalam pernikahan, yang sudah masuk dalam pernikahan, lihat bagaimana Tuhan sangat menghargai pernikahan itu. Jagai, mau orang ngomong seperti apa, mau tetangga ngomong seperti atau siapapun, ingat bahwa Tuhan yang sudah mempersatukan suami dan istri. Kalau ada yang bilang, salah, itu istrimu seperti itu suamimu seperti itu saya yakin bukan suara Tuhan. Tuhan tidak pernah mau memisahkan, menceraikan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, mau siapapun. Amin, jemaat Tuhan. Jadi lihat dahsyatnya bagaimana Tuhan memilih pasangan yang belum hidup dalam suami istri, tapi sudah bertunangan. Di ayat yang ke-25, tetapi mereka tidak bersetubuh, Yusuf tidak bersetubuh dengan dia, Maria, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, banyak pelajaran ya dalam perkara ini. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada Bapak Abri, Ibu Tari, siapa lagi? Pak Yantorius, Mama Met kan ya. Ya saya dulu begitu ya sama Kak Yuni, saya berdoa, Tuhan, apakah ini calon istri yang Tuhan tetapkan bagi saya? Saya sudah jatuh cinta ini Tuhan. Gitu.
Terus saya berdoa seperti itu, saya dapat suara Tuhan bilang, kamu buat keputusan, saya membimbingmu, saya menjagaimu. Begitu ya. Tuhan tidak bilang ya, Tuhan tidak bilang bukan. Tuhan ngeri-ngeri juga jawabannya. Kamu buat keputusan, saya bimbing kamu. Saya buat keputusan. Tidak ada urusan, salah kenapa dulu sama dia, kenapa. Waktu sudah dipersatukan, ini sudah urusan kita dengan Tuhan. Bukan urusan cinta, tidak cinta, itu kata dunia. Ya, ini belajar tentang pernikahan di momen Natal ya. Yang belum masuk dalam pernikahan, baru dengar-dengar orang pacaran, teman-teman sudah punya pacar apa semua, jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan, teman sudah punya, kita nanti dibilang apa, masih jomblo seperti ini, belum, jangan ikut-ikutan. Kalau mau bergaul, bersahabat silahkan. Tapi kalau untuk bicara mau teman spesial atau apa, kalau memang arahnya mau ke pernikahan, doakan gitu ya. Ya memang Tuhan suruh doakan, terus itu masuk ke dalam perkara ini. Ya minta dibimbing lah, minta dibimbing oleh para pembimbing rohani ya. Jangan dibimbing sama film-film Korea. Bukan film Korea, salah. Silahkan kalau ada yang mau jadi artis sinetron silahkan. Enggak, cuman ya seringkali tidak sesuai ajaran firman Tuhan itu ya, artis-artis kawin cerai apa semua, tidak ada teladan di situ. Ya puji Tuhan. Kemudian di berikutnya lagi ayat 19 dan 20. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia berniat, sudah ada niatnya Yusuf ini, bukannya ngapain ya, enggak. Yusuf sudah punya niat, dia mau lakukan ini, mau menceraikan Maria dengan diam-diam. Orang, masa sudah hamil sih, padahal belum bersuami, suami dengan saya, mas hamil, saya ceraikan, ini perempuan tidak setia ini, saya mau diam-diam saja. Sudah ada niatnya Yusuf. Nah kemudian ayat 20, tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Iya, jemaat Tuhan, apa yang kita pelajari dari sini, bahwa Tuhan memberikan arahan, memberikan instruksi kepada orang yang memang mau bertindak atau bersikap. Waktu Tuhan Yesus dulu ditanya oleh ahli-ahli Taurat itu, kamu ini bertindak atas kuasa apa? Atas kuasa dari mana? Otoritas dari mana kamu bertindak seperti ini, bikin mujizat macam-macam? Tuhan Yesus tidak tanya dulu, tidak langsung menjawab. Tuhan bilang, kalau sebelum saya menjawab, kamu dulu. Menurut kamu, Yohanes itu bertindak atas otoritas siapa? Terus mereka mikir-mikir, kalau kita bilang nanti dari Tuhan, loh nanti kita bilang kenapa kamu nggak ikut? Kalau kita bilang dari dunia, nanti orang melempari kita batu karena Yohanes sangat dikagumi orang. Terus akhirnya mereka bilang nggak tahu. Nah karena Tuhan ini bilang mereka ini nggak ada niat untuk belajar, hanya begitu. Ya udah, karena kamu nggak menjawab, nggak ada keputusan, nggak ada sikap, saya juga nggak akan kasih tahu. Percuma dikasih tahu orang yang punya tidak punya niatan seperti itu. Nah, waktu Yusuf sudah mau ngambil langkah bersikap, walaupun itu salah di mata Tuhan, baru Tuhan datang ngasih tahu dia, Yusuf jangan lakukan itu, jangan ceraikan Maria. Ya, jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayo kalau kita mau kerja, Tuhan, kalau misalnya saya berdoa, Tuhan berkati pekerjaan saya, berkati hidupku, berkati, tapi cuma berdoa berkati, mau apanya yang mau diberkati gitu. Tapi Tuhan berkati usaha saya, sekarang saya mau bikin pelihara bebek misalnya gitu ya. Saya mau pelihara bebek, terus coba sambil jalan terus dia ngasih, Tuhan bilang coba lihat itu, nah kayaknya kurang pas kalau bebek, nah coba ganti ayam kampung. Gitu misalnya. Artinya apa Bapak Ibu? Sudah ada tindakan, ada niat, bukannya cuman Tuhan mau gimana ini, saya mau bekerja Tuhan, tapi enggak melangkah-langkah, enggak ngajuin lamaran, takut sana Tuhan, mau berdoa untuk pasangan hidup, tapi aduh nanti kalau ini salah, nanti kalau kayak gini nanti gimana, banyak yang gini-gini. Kalau seperti itu Tuhan enggak kasih instruksi, suruh.
Tapi waktu kita melangkah memang melakukan sesuatu, Yusuf dia mau ambil cara yang salah, Tuhan baru ngomong, Yusuf jangan. Kalau Yusuf benyem-benyem dia nggak ambil sikap seperti itu, nggak akan datang suara Tuhan. Ya, jadi Tuhan berinstruksi kepada orang yang bertindak, yang bersikap. Kalau pengalaman yang dialami Musa seperti itu, Keluaran pasal 3 ayat 3 sampai ayat 5. Waktu Musa dipanggil Tuhan, dia jalan ketemu semak belukar, ada semak belukar itu ada api terbakar, tapi dia lihat loh kok tidak hangus ya, ada semak belukar, ada apinya, tapi itu nggak hangus semak belukarnya, kok bisa seperti itu? Terus dia mau melangkah maju, mau lihat lebih dekat. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat yang keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Ayat 5, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi bukannya hanya lihat ada nyala api diam-diam, enggak, ada nyala api apa sih itu? Musa mau bergerak situ, mau lihat. Baru Tuhan bilang, Musa jangan. Bahkan untuk keputusan yang salah pun Tuhan bertindak. Baru Tuhan dikasih instruksi. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau pelajari firman Tuhan banyak ayat, ya Tuhan beri instruksi untuk orang yang memang mau bertindak, yang mau bersikap. Tapi kalau enggak jelas seperti tadi ahli-ahli Taurat itu hanya untuk menguji Yesus, jangan hanya untuk menguji Allah, Tuhan enggak ngasih jawaban. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau engkau mau berusaha, mau studi, jangan takut. Berdoa pada Tuhan, Tuhan pimpin. Saya mau melakukan ini. Nah, seringkali kalau pengalaman pribadi juga begitu, keputusan ini bisa saya dikenal lambat mengambil keputusan. Terus saya bilang, Tuhan, saya mau lakukan ini, tolong pimpin saya. Masalah nanti salah, nanti Tuhan yang bicara gitu ya. Pokoknya ini banyak pertimbangan yang, ini bagus. Tuhan, saya mau lakukan ini, tolong pimpin saya. Nah terus saya kerjakan. Kalau ternyata ada di situ, pasti ada yang saya pelajari di situ, pasti ada suara Tuhan. Daripada tidak melakukan apa-apa. Amin ya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu prinsip-prinsip yang mau di perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan tidak berubah sikapnya gitu ya. Tuhan Yesus sekalipun di Taman Getsemani pernah juga punya niat seperti itu. Bapak kalau boleh lalukanlah cawan ini, tapi bukan kehendakku. Sudah ada niatnya, kalau boleh lalukanlah cawan ini, kalau boleh saya nggak usah naik ke kayu salib, kalau boleh. Tapi dia tahu isi hati Bapaknya, dia harus naik ke kayu salib. Tuhan Yesus pun pernah tawar-menawar dengan Bapa di surga, beda keinginannya, tapi dia mau taat dengan perintah Bapa. Amin ya. Itu ayat-ayat di pelajaran-pelajaran rohani di kisah kelahiran Yesus Kristus. Dan akhirnya kita belajar tentang Immanuel ini. Ya, selanjutnya Teguh. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin, puji Tuhan. Boleh selanjutnya lagi. Nah, saya terangkan gambar buminya gitu ya. Bumi itu begitu luas, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita ada di Palangkaraya, mungkin ada sebagian di mana. Tapi bumi yang luas itu, mungkin satelit aja mungkin belum bisa melihat semua posisi-posisi kita. Masih ada blank spot yang tidak tercakup oleh internet atau yang tidak tercakup oleh jaringan telekomunikasi. Tetapi waktu Tuhan bilang Allah menyertai kita, Bapak Ibu dimanapun kita berada, matanya Tuhan jauh lebih waspada daripada semua kecanggihan alat manusia itu. Ya, kan kita ini biar sampai di kampung, di pelosok pun bisa teleponan. Iya, tapi masih ada tempat-tempat yang tidak bisa. Di tengah lautan yang jauh dari ini, ada yang terhalang satelitnya apa semua, masih tidak bisa. Nah, kita dimanapun kita berada di bumi ini,
dalam kehidupan ini. Waktu Tuhan bilang Allah menyertai kita, Immanuel. Bapak Ibu jemaat Tuhan, penyertaan Tuhan itu jauh lebih kuat daripada mau sinyal. Ya, kemarin Dewi mau pulang kampung, Bang izin mau pulang kampung. Di kampung ada sinyal internet enggak? Oh, di kampung enggak ada sinyal, Bang. Kalau gitu bawa sinyal banyak-banyak dari Palangkaraya. Masih ada lokasi-lokasi yang tidak dapat sinyal, mau kecanggihan teknologi seperti apapun. Tapi Bapak Ibu, waktu Tuhan bilang mereka akan menamakan dia Yesus, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Mau dimanapun kita disertai Tuhan. Oke, selanjutnya Immanuel artinya Allah menyertai kita dimanapun engkau berada. Amin. Mau di rumah kah, mau di sekolah kah, mau di kampung kah, mau di negara yang banyak terorisnya kah, mau di manapun, mau di tengah-tengah yang waduh kita di kaki gunung, di atas itu gunungnya mau meletus, dimanapun saya dan engkau berada, Allah menyertai kita. Amin. Kemanapun engkau pergi, ya, yang berdoa untuk pekerjaan, aduh nanti saya mau ke sana, ini gimana ya, oh, ada nggak yang saya kenal di sana ya, ada nggak keluarga ya, ada nggak gereja di sana ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kemanapun engkau pergi, waktu Tuhan bilang Immanuel, Allah menyertai kita, di situ Tuhan hadir. Amin. Yunus di dalam perut ikan pun dia berdoa kepada Tuhan, sekalipun dia di bawah lautan seperti itu ya, di bawah oleh ikan besar itu, tapi di situ pun ada Tuhan menyertai dia. Kalau di perjanjian lama dibilang kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan, sekalipun aku mengenakan sayap fajar. Waduh, kalau mengenakan sayap fajar itu bisa terbang kayak Superman itu. Kalau fajar pagi mereka cepat sekali cahayanya itu menerangi gitu ya. Kalau kita pakai sayap fajar, kecepatan cahaya itu biar kita mau lari menghindari Tuhan seperti itu, di situ pun Tuhan ada. Luar biasa ya. Itu pemazmur sudah bicara rumus kecepatan cahaya itu. Di situ pun Tuhan ada. Di setiap waktu. Amin. Amin. Di segala keadaan. Masih banyak kreditan kah? Masih gaji seperti ini kah? Masih banyak tantangan kiri kanan. Orang bilang begini, di segala keadaan Allah menyertai saya dan engkau. Amin. Allah menyertai kita. Sudah berapa kali kita merayakan Natal, sudah berapa kali kita mendengarkan Allah menyertai kita, Immanuel. Maknanya juga disampaikan pada hari ini. Dia Immanuel dalam segala keadaan, dalam segala waktu, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Amin. Puji Tuhan. Sampai ke kekekalan. Kalau teman-teman kita, keluarga, orang tua hanya bisa mendampingi kita, pasangan, suami, istri bisa mendampingi kita pada masa ada di bumi ini, tetapi Tuhan dia menyertai kita sampai ke kekekalan. Amin. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya mungkin ya sama seperti Rasul Paulus. Bukan Rasul Paulus waktu dia pergi mengabarkan Injil itu dia enak-enak saja karena perlindungan Tuhan. Enggak, di situ dia mengalami aniaya, dipenjara, kelaparan, kedinginan. Rasul Paulus bilang, saya sudah alami semuanya itu. Tapi apakah itu menandakan bahwa dia ditinggalkan Tuhan? Tidak ada. Tanda-tanda fisik dunia ini bukan berarti kita, oh Tuhan tidak menyertai kita, enggak. Rasul Paulus dalam ya di perjanjian baru ini saya pernah baca bahwa sebagian besar surat-surat Rasul Paulus ini ditulis waktu beliau ada dalam penjara, bukan waktu bebas di luar. Waktu ada dalam penjara, keluarlah surat-surat yang dahsyat ini, yang sekarang jadi kanon untuk semua gereja-gereja. Luar biasa. Dalam penjara sekalipun dia tahu Immanuel, Tuhan menyertai saya. Amin. Biarlah itu menjadi sukacita saya dan engkau, Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun dalam pekerjaanmu, dalam keadaanmu, sampai ke kekekalan. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Selanjutnya, makna Immanuel juga artinya bahwa Allah ada di pihak kita. Kita tunggu slide-nya biar seru gitu. Immanuel artinya bukan sekedar Allah itu ada bersama-sama dengan kita, enggak.
Ya ngapain juga kalau misalnya saya jalan sama teman, saya bersama, misalnya saya sama Bang Obed jalan gitu ya. Saya sama Bang Obed jalan, kemudian masuk ke toko tawar-menawar mau beli televisi lah, misalnya beli televisi. Terus berapa ini Pak TV-nya? Oh ini 5 juta. Aduh mahal ya, saya bilang. Terus Bang Obed bilang, enggak, sudah murah itu Bang. Waduh, ini memang bersama tapi tidak sepihak. Sama memang, sama-sama Obed menyertai saya, tapi tidak di pihak saya. Saya bilang TV-nya mahal, dia bilang enggak, itu sudah termasuk murah itu. Waduh. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Immanuel artinya Allah di pihak kita. Dalam artian dalam pertempuran melawan iblis, jangan bilang, aduh banyak sekali pergumulan-pergumulan saya ini, banyak sekali tantangan-tantangan ini. Jangan bilang Tuhan tidak, Tuhan ada di pihak mana? Tuhan ada di pihak kita. Dia ada di pihak kita. Mungkin kelihatannya seolah-olah kalah, seperti Yesus Kristus disalibkan. Orang bilang, oh kalah, anak Allah itu, dia yang ngaku raja Yahudi sudah disalibkan. Bagi orang itu satu kekalahan. Tapi bagi Bapa di sorga, bagi orang-orang percaya, tahu itu tanda kemenangan dan kemuliaan. Ya, jadi dalam pertempuran melawan iblis, Bapa di pihak kita, Tuhan di pihak kita. Yang mengerikan itu kejadian di kayu salib. Itu saya nggak tahu itu waktu Tuhan Yesus teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kalau diartikan itu, Bapa, Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu sepertinya tidak Immanuel ya. Allah tidak bersama dengan Yesus. Bapa harus tinggalkan dia karena dia dosa. Itulah kejadian yang dahsyat di kayu salib itu, Bapak Ibu. Nah, sudah cukup sekali itu korban di kayu salib. Tuhan tidak tinggalkan kita lagi. Cukup waktu Bapa di sorga hancur hati, dia harus tinggalkan anaknya di kayu salib. Cukup itu yang ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus karena dosa. Setelah itu barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan ditinggalkan oleh Bapa lagi. Amin. Lebih kuat daripada perjanjian Tuhan untuk tidak mendatangkan air bah lagi melalui perjanjian pelangi itu kepada Nuh. Lebih kuat waktu ada Yesus Kristus sebagai Immanuel. Tidak akan Bapa di sorga tinggalkan anak-anaknya lagi, seperti yang dialami oleh Yesus Kristus di kayu salib. Itulah bagian orang percaya, itulah bagian saya dan engkau. Mungkin bagi dunia bilang, oh kasihan ini nah, orang Kristen, orang percaya gini-gini dia alami di kantornya seperti ini. Tapi Allah di pihak kita, amin. Dalam kitab pertempuran melawan iblis, dalam pergumulan akan dosa-dosa, aduh ini pikiran-pikiran, bukan hanya anak muda ya, orang tua yang sudah menikah semua banyak, mau itu dosa seksual kah, mau dosa keuangan kah, mau dosa apapun, aduh banyak. Ingat, Bapa di pihak kita, tidak pernah ditinggalkan. Tuhan akan menolong, Roh Kudus menolong. Bagian saya dan engkau, ayo dengar-dengaran. Baru kemarin saya dengar Pak Andrew Umak bilang begini, kita manusia diciptakan bukan untuk kita mimpin diri sendiri, tapi kita manusia diciptakan untuk dengar suara Tuhan. Yesus Kristus katakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Ya, artinya memang kita diciptakan harus dengar suara gembala kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan sok-sokan karena kita sudah dewasa, kita bisa buat ambil keputusan sendiri. Waktu kita lahir baru, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bilang, Tuhan, apa yang menjadi agendamu, rencanamu, itulah yang akan kulakukan. Sekalipun kita bebas. Sama seperti doa Yesus, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Sama seperti Maria katakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Waktu malaikat bilang kamu akan hamil, Maria bilang aku ini hamba Tuhan. Itu kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani bukan ditandai kamu sudah jadi pendeta, kamu sudah melayani di gereja. Itu bukan kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani waktu kita katakan seperti Rasul Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Yesus yang hidup dalamku. Engkau mau kerja di bank kah, engkau mau wira swasta kah, mau apapun, tapi waktu kau kerjakan semuanya itu dengan berkata, saya kerja ini untuk menjadi perwakilan Kristus, saksi Kristus. Itu kedewasaan rohani. Bukan dia sudah pendeta muda kayak saya. Bukan itu kedewasaan rohani. Amin. Jadi Allah ada di pihak saya dan engkau.
Amin. Ya, itu luar biasa. Dalam pertempuran melawan iblis, Tuhan pro kita, di pihak kita. Dalam pergumulan akan dosa-dosa, Tuhan ada di pihak saya dan engkau. Yo, diklik bisa. Di Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Masih banyak kelihatan yang bisa menekan, menganiaya kita. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus Kristus disalibkan, itu bukan tanda kekalahan bagi dia, itu ketaatannya. Bagi dunia mungkin melihatnya kekalahan. Rasul Paulus keluar masuk penjara, ditangkap, kedinginan, kelaparan, apa semua. Mungkin bagi dunia bilang ini orang konyol, sudah sekolah tinggi-tinggi, dulu kan dia sarjana kan Rasul Paulus, sekolah tinggi-tinggi, tapi kok hidupnya kayak gitu, mending cari kerja atau gimana. Bagi dunia mungkin dinilai, oh dia sudah gagal total. Tetapi dia alatnya Tuhan, dia alatnya Bapa surga. Jangan pakai penilaian dunia, Bapak Ibu. Yuk, ya menjadi sia-sia makna Natal kalau kita pakai nilai-nilai dunia. Tetapi waktu kita pakai nilai-nilai surgawi, bagaimana Tuhan memandang saya dan engkau, itu makna Natal itu menjadi hidup luar biasa. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Paling tinggi mungkin hanya bisa membunuh kita di dunia, tapi tidak bisa membunuh di akhirat. Kita memiliki hidup yang kekal itu. Puji Tuhan. Amin. Kalau masih ada silakan. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bisa pindahin foto saya itu. Teguh. Ya, terima kasih. Bisa kita main sulap ya Bapak Ibu. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya dan engkau, kita tinggal dalam kerangka waktu yang sama di bumi ini. Ada batasnya kita tinggal. Tetapi dikatakan perhatikan dengan waspada, dengan saksama bagaimana saya dan engkau hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal ini maksudnya masih pakai nilai-nilai dunia, tidak akan nyambung dengan nilai-nilai surgawi. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pakai waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ya. Saya punya kehendak sendiri, bebas. Engkau punya kehendak sendiri, bebas. Dikatakan janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Cari jalannya supaya saya dan engkau tahu apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Saya punya kehendak sendiri, iya. Yesus juga punya kehendak sendiri. Bapa kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Punya kehendak sendiri. Tetapi usahakanlah, cari caranya supaya saya dan engkau mengerti kehendak Tuhan. Kita tidak menyia-nyiakan waktu di bumi ini. Amin. Puji Tuhan. Berharap kalau diberi kesempatan Tuhan kita untuk mengikuti Natal masih tahun 2021 nanti. Ya, kita mengalami pertumbuhan rohani yang lebih lagi gitu ya, bukan hanya fisik tapi hati yang berkata, Bapa, hidupku bukan aku lagi, tetapi ada Yesus yang tinggal dalam aku adalah saksi Yesus. Amin, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mari kita mau sama-sama aminkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk suara hati Tuhan yang sangat kuat bagi kami, gerejamu pada pagi hari ini, yang meneguhkan kami Bapa bahwa sungguh Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami Tuhan. Tidak sesaat pun Engkau meninggalkan kami. Cukup sekali yang dialami oleh Yesus Kristus di kayu salib. Saat Engkau tinggalkan dia, saat Yesus harus teriak Eloi, Eloi lama sabachthani. Dan untuk itulah kami tidak akan Engkau tinggalkan, karena Yesus sudah membayar semuanya di kayu salib. Kami ucap syukur ya Bapa di surga, pada hari ini Tuhan yang teguhkan
dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam studi, dalam keluarga, rumah tangga kami, pernikahan kami. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan jika Engkau ada di pihak kami Tuhan, siapakah yang akan melawan kami Tuhan? Kami ucap syukur ya Bapa di sorga. Dan Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang kami pahami hari ini ya Bapa di sorga. Dan kami percaya Roh Kudus yang terus membimbing gereja-Mu Tuhan, yang membimbing kami semua Tuhan, untuk masuk dalam kebenaran-kebenaran yang lebih-lebih lagi Tuhan, untuk kami menikmati hidup sebagai murid-murid-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya serahkan ke Pak Obednya. Ya, puji Tuhan ya, diberkati dan kebenaran firman-Nya. Kita sudah mau mendekati di penghujung tahun, tapi kita diberkati dengan tema ini malah memang untuk tahun ini, gitu ya. Kondisi yang tidak pernah dipikirkan di tahun 2019, kita masuki di tahun 2020, tapi Allah menyertai kita sampai hari ini. Itu luar biasa. Saya merenung tadi bahwa penyertaan Tuhan itu bukan hanya menyertai, tapi Dia ada di pihak kita. Dia membela kita. Itu juga yang kita bawa ke tahun depan. Ya, mungkin kita juga nggak tahu akan gimana kondisi tahun depan, gitu ya. Baik pekerjaan, baik keluarga, studi, atau mungkin saudara yang baru lulus kuliah mungkin, aduh gimana aku kerja apa ya, gitu ya. Tapi firman yang kita pegang, Allah menyertai kita ya. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita, gitu. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, kami jemaat Tuhan ucap bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru beribadah di ruang meeting Zoom ini, kami ucapkan selamat bergabung ya. Kalau ada saudara-saudari, Bapak Ibu yang baru bergabung, ada keluarga besar Apri, Mina Mama ya, juga selamat bergabung ya. Ada saudari kita Yuli juga dari Lawan Baru, puji Tuhan ya. Sekali lagi mengucapkan selamat bergabung di ibadah ini. Dan nanti hari Minggu tanggal 27 kita ibadah raya terakhir di tahun ini ya. Dan rencananya akhir bulan ada pelayanan ke Bukit Lumut ya. Info dari pengurus kemarin, kita juga dukung pelayanan ke Bukit Lumut. Dan ada rencana juga untuk memberkati saudari-saudari kita di Bukit Lumut. Mari kita dukung pelayanan ke Bukit Lumut minggu depan. Boleh memberkati saudari-saudari kita di Bukit Lumut, dan juga boleh mendapatkan pesan Natal yang sama bagi saudara-saudari kita di Bukit Lumut. Untuk komsel mungkin nanti diinfokan oleh masing-masing koordinator ya. Ada beberapa komsel mungkin yang akan libur di akhir tahun ini, dilanjutkan mungkin di awal tahun depan ya, karena beberapa dari kita mungkin ada libur, ada berkumpul bersama keluarga. Mari kita pakai momen saat kita kumpul dengan keluarga itu boleh menjadi momen yang indah ya, berbagi sukacita, walaupun mungkin kita nggak bisa saling kunjung mengunjungi nih untuk saat ini, agak berbeda dengan Natal di tahun-tahun sebelumnya. Tapi malah di tahun ini kita dibuat untuk lebih erat lagi, lebih dekat lagi dengan keluarga kita, dengan adik kakak, dengan ayah ibu ya, untuk kita lebih kumpul dan menikmati Natal bersama keluarga kita sendiri. Nah, itu mungkin dan puji Tuhan ya, kalau kemarin kita boleh menyelenggarakan Natal di gereja, rangkaian Natal ada berbagi kasih, berbagi sukacita dengan membagikan paket Natal ke orang-orang yang kita kenal ya, ke beberapa orang di luar sana, dari mahasiswa, ke anak-anak jalanan, atau ke keluarga-keluarga profesi, juga ada juga ke beberapa tahanan yang baru bebas bersyarat ya, dari keluarga Roni juga membagikan
Ya kita terus doakan apa yang kita boleh kerjakan kemarin itu boleh jadi berkat bagi mereka yang menerima, dan puji Tuhan juga Tuhan bantu juga kita boleh menyelenggarakan Natal gereja, dan ya bersyukur Natal yang berbeda di tahun ini tapi tidak mengurangi sukacita, malah sukacitanya Tuhan tambahkan ya, puji Tuhan. Nah, untuk persembahan ya, persembahan syukur, perpuluhan dan persembahan lainnya boleh tetap diserahkan ke rekening Ibu Hotnida atau Mama Jo, atau mau diserahkan secara langsung boleh juga ya. Mungkin tidak ada tambahan pengumuman yang lain. Nah, itu saja. Kami semua pengurus juga Jemaat Tuhan mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Kita pegang firman Tuhan, janji Tuhan Allah kita menyertai kita, Immanuel, sampai kita masuk ke 2021. Itu yang kita pegang. Tidak ada lain yang membuat kita kuat selain penyertaan Tuhan. Amin ya. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dalam kondisi Natal ini, kalaupun kita liburan ada kemana keluar kota, tetap mari kita patuhi protokol kesehatan. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu.
Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk berkat-berkat-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan bagi kami. Juga untuk bangsa Indonesia kami bersyukur ya Bapa di sorga, karena kami tahu Tuhan Engkau yang menjagai bangsa ini ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk sampai penghujung tahun 2020, penyertaan Tuhan, pembelaan-Mu Tuhan sungguh nyata Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami sungguh percaya Bapa, Engkau terus Tuhan mengerjakan Tuhan perkara-perkara-Mu Tuhan di sorga, rancangan-Mu Tuhan untuk bangsa Indonesia ya Bapa. Kami gereja-Mu, kami berdoa ya Bapa di sorga, apa yang menjadi rancangan sorga di sorga Tuhan, rancangan-Mu untuk bangsa kami Tuhan, itu jadilah turunlah atas bangsa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk damai sejahtera atas bangsa Indonesia Tuhan, terjadi keamanan Tuhan, ketertiban dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk kedaulatan bangsa Indonesia Tuhan, Engkau pagari bangsa ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau bawa, Engkau pimpin Tuhan bangsa ini Tuhan mengalami kemajuan demi kemajuan ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan di pusat, presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan, semua pengambil keputusan, para legislatif Bapa di surga di tingkat pusat. Kami berdoa Tuhan, jagai hati mereka, berikan mereka pertolongan dan hikmat-Mu ya Bapa, untuk mereka mengerjakan kesejahteraan Tuhan bagi bangsa Indonesia Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas ya Bapa. Tambahkan, berikan hikmat Tuhan bagi mereka bekerja. Demikian juga untuk pemerintah di provinsi, pemerintah di kabupaten kota ya Bapa, mari Tuhan yang tolong ya Bapa di surga. Semua aparat yang bekerja ya Tuhan, boleh bekerja Tuhan melayani masyarakat Tuhan dengan hati yang ikhlas. Kami berdoa untuk semua pengusaha-pengusaha ya Bapa di surga, mari Tuhan yang campur tangan ya Bapa di surga, menolong mereka, menguatkan, meneguhkan mereka, supaya tidak ada perusahaan-perusahaan yang kolaps ya Bapa. Kami berdoa Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus Tuhan untuk penanggulangan pandemi COVID-19, Bapa kami berdoa, kami berseru mari pertolongan Tuhan, campur tangan surgawi nyata Tuhan atas bangsa Indonesia Bapa. Kami berdoa supaya semua pasien-pasien yang hari-hari ini bahkan OTG, bahkan yang isolasi mandiri, kami berdoa mari Tuhan melawat, berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus, semua yaitu sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa penyebaran virus ini tidak bertambah-tambah Tuhan, dihentikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapak secara khusus kami berdoa untuk menjelang tutup tahun 2020 ini Tuhan, juga masa-masa raya Natal ini Tuhan, supaya semua bangsa masyarakat boleh dengan berhikmat ya Bapa di surga untuk tidak melakukan perkumpulan-perkumpulan seperti pada waktu-waktu yang sebelumnya ya Tuhan, oleh karena kondisi saat-saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan yang memberikan kami bangsa Indonesia kekuatan, kesanggupan untuk kami melewatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan tempat ini, untuk senantiasa menjadi saksi Kristus sebagaimana Tuhan merancangkan Tuhan sejak awal Engkau dirikan jemaat ini Tuhan. Kami berdoa mari Tuhan yang pimpin kami, bimbing kami Tuhan untuk menjadi prajurit-prajurit Kristus, untuk menjadi laskar-laskar-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan hidup kami taat kepada perintah komando kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, bukan seperti pasukan dunia, laskar dunia, tapi kami sungguh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami hari-hari ini Tuhan, yang tidak di Palangkaraya lagi, mereka bertugas yang melayani di Laman Baru, di Bayat Tuhan kami berdoa, yang di Bukit Lumut Bapak, di tempat-tempat yang lain, di saudara-saudara kami di Pulau Pisau, dimanapun ya Bapak, Tuhan sudah menempatkan mereka di Buntok. Tuhan penyertaan Tuhan senantiasa nyata, yang di Lemandau Tuhan nyata penyertaan-Mu menolong mereka ya Bapak, yang di Katingan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan yang lain mereka ya Bapak, mereka di sana menjadi saksi Tuhan, di sana perwakilan Kristus nyata melalui kehidupan mereka ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita arahkan hati kita kepada Bapa surga, kita angkat tangan kita. Allah Bapa di sorga, Engkau Jehovah Jireh, Bapa yang menyediakan segala sesuatunya bagi kami Tuhan. Engkau ciptakan segala sesuatunya tersedia. Pada hari yang ke-6 baru Engkau ciptakan manusia supaya semuanya sudah tersedia Tuhan.
Demikian isi hatimu Bapa, Engkau tidak menghendaki kami mengalami kekurangan Tuhan. Pada saat Engkau mengutus kami Tuhan menjadi saksi-Mu, Engkau sendiri yang akan cukupkan, yang sudah cukupkan segala yang kami perlukan Tuhan. Oleh karena itu kami tidak perlu khawatir Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima semua berkat-berkat rohani. Bapa yang berikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami bekerja Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami, mengubahkan berkat-berkat rohani itu menjadi berkat jasmani Tuhan, mencukupkan segala yang kami perlukan. Oleh karena itu dengan sukacita, dengan iman kami mau melangkah, meraih, menerima semua bagian berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita, memberkati Engkau dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu, dalam keluarga rumah tanggamu, dalam pelayananmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa, benih-benih yang Tuhan taruhkan bagi kami juga tidak kami makan, tapi kami mau tabur Tuhan juga bagi orang-orang lain ya Tuhan, supaya mereka juga menikmati Tuhan kasih-Mu, sukacita itu daripada Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan dan dikenal Bapa. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu tempat ini lebih-lebih lagi ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus Tuhan yang sudah pimpin kami di dalam ibadah ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Ibadah kita selesai. Shalom, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal semuanya. Tuhan berkati. Boleh dinyalakan. Yang mau ngomong, ngobrol, boleh silakan dinyalakan kamera ininya, speaker. Natal kami live dulu ya. Selamat Natal. Tuhan berkati. Kami izin list ya, dadah. Oh, dadah. Izin keluar dulu ya Kak. Oke, Tuhan berkati. Semuanya.